Raja memutuskan sesuatu, dia tidak akan pernah menariknya kembali. Aku telah memutuskan bahwa aku akan membunuh orang ini. Hanya waktu yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi. Dia ingin kau membencinya. Selanjutnya kau akan menumbuhkan keangkaran murkaannya. Perhatian untuk semuanya, harap berdiri. Untuk yang mulia, Jalaluddin Muhammad tiba. Jodah! Apa yang kau lakukan di sini jam segini? Kau bisa tidur nyenyak setelah menghancurkan hidupku. Apa yang terjadi? Aku yang mengajukan pertanyaan, bukan kau. Kenapa? Kenapa kau lakukan ini padaku? Ternyata kau membenciku. Kau ingin membalas dendam padaku. Jika kau ingin melukaiku, kenapa tidak aku yang menjadi korban? Kenapa kau bersekongkol dengan saudara-saudaramu dan melukai bayi tidak berdosa yang belum lahir? Apa yang kau katakan ini? Aku tidak mengerti maksudmu. Jodah, dengar. Jangan berpura-pura tidak tahu dengan apa yang aku bicarakan. Aku tidak percaya ternyata kau begitu rendah. Kau bersekongkol dengan saudara-saudaramu dan memasukkan Sari Datura kepada Rukaya. Kau lakukan itu untuk membunuh calon ahli warisku. Tidak. Apa yang kau katakan? Kenapa aku melakukan hal itu? Untuk balas dendam padaku. Untuk menyakiti aku. Aku tidak melakukan hal itu. Setiap penjahat yang tertangkap pasti mengatakan hal yang sama. Tapi itu tidak membebaskanmu dari kejahatan. Kau pasti akan kuhukum, Jodah. Tapi apa yang kulakukan? Kau telah membunuh bayiku. Dan seperti setiap penjahat, kau meninggalkan petunjuk di baliknya. Kunyit yang kau bawa itu telah dibubuhi Sari Datura. Kau tidak akan pernah membayangkan bagaimana kejam aku akan menghukummu. Aku akan menghukummu dan saudara-saudaramu dengan pedihnya. Bahkan orang-orang dari Amer itu saja menggigil membayangkannya. Tapi setidaknya kau dengarkan dulu. Cukup! Kau tidak punya hak untuk mengatakan apa-apa dalam pembelaanmu. Satu-satunya hal yang layak kau dapatkan adalah hukuman. Dan orang yang membunuh bayiku tidak akan pernah hidup dengan damai ataupun mati dengan tenang. Kau akan mendapatkan hukuman yang lebih buruk dari kematianmu, Jodah. Ini menjadi malam terakhirmu sebagai wanita bebas. Karena besok aku akan mengumumkan hukumanmu. Hukuman untukmu dan saudara-saudaramu. Siapa orang yang bisa melakukan hal sekeji itu? Sangat sulit mengatakan itu. Tapi Jalal menemukan bagaimana Sari Datura diberikan kepada Ratu Rukaya. Bagaimana bisa? Kunyit dari Amer dibubuhi Datura. Apa? Tapi kau telah merasakan kunyitnya. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Koja Sera telah membuktikan bahwa ini bukan kesalahan kita. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja. Seseorang berhasil menipuku. Biasanya aku yang bersekongkol melawan orang. Aku memunculkan rencana dan alurnya, tapi kali ini seseorang mengalahkanku. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Tapi Ratu Rukaya menderita karena ini. Semua orang terkejut dan sedih, Resam. Kau tahu betapa bahagianya dia mendengar akan memiliki pewaris. Ketika aku melihat Jalal menangis, aku tidak tahan melihatnya. Seolah-olah kebahagiaan mengetuk pintu hati kami. Dan pergi sebelum kita menyambutnya. Itu berarti kunyit yang Ratu Jodah campurkan dalam susu telah dibubuhi dengan Sari Datura. Seperti itulah. Tapi apa kita tahu? Aku tidak tahu mengapa aku memiliki perasaan ini. Bahkan Ratu Jodah tidak tahu bahwa kunyit yang dia tambahkan ke susu mengandung Sari Datura. Hal ini menjadi semakin jauh lebih rumit, Yang Mulia. Ini bukan hanya rumit. Ini telah menjadi masalah politik sekarang. Itu karena telah ditemukannya tanaman datura yang tidak ditemukan dalam wilayah kerajaan Mughal. Itu berarti sari ini dibawa dari luar. Musuh istana Mughal kelihatannya telah menetaskan konspirasi ini. Dan aku yakin, Resham,
Siapa orang yang hadir di Istana Agra sekarang? Aku yakin kalau Yang Mulia akan mencari tahu siapa orangnya. Dan dia juga akan menghukumnya dengan sangat kasar. Itu benar, Jalal akan menghukum orang itu. Tapi bagaimana? Menghukum penjahat tidak bisa membuat pewaris tahta kembali hidup. Aku mohon maaf Yang Mulia. Tapi kau tidak ingin Ratu Rukaya mendapatkan gelar Maryam Ul-Zamani? Iya, aku masih tidak ingin Ratu Rukaya menjadi Maryam Ul-Zamani. Memang benar bahwa aku benci Rukaya. Tapi aku tidak membenci bayinya Jalal yang Rukaya bawa dalam rahimnya. Aku menganggap Jalal seperti adakku, Resam. Bagaimana bisa aku mencelakai bayinya? Aku tidak pernah ingin pewaris Istana Mughal mati sebelum dirinya keluar ke dunia ini. Aku tidak pernah membencinya.